Nada Bakti 167. 167. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-24. Pada hari ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mampu mengampuni, mampu memaafkan. Karena dengan mampu mengampuni, memaafkan sesama, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Kita juga akan mendapatkan belas kasih yang melimpah dari belas kasih Tuhan sendiri. Dan bila orang tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuninya. Orang tidak mengampuni sesama, Kristus, kita hendaknya selalu berjuang, berusaha untuk mampu memaafkan, mengampuni sesama yang bersalah pada kita. Dalam perayaan ini kita bersama Inayasi Waruwu mohon rahmat, kebaikan kasih Tuhan untuk keluarga, kesehatan bagi anak-anak, bagi cucu, dan juga agar pekerjaan, usaha dari anak-anak, juga dari menantu selalu diberkati Tuhan. Dan juga bersama keluarga Ama Ina Rani, semoga keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih kita mohon rahmat belas kasih Allah, kebaikan, kekuatan Allah bagi Ama Rani yang sedang sakit, agar ia memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Dan juga bersama keluarga Herman Kom, mohon rahmat belas kasih Tuhan bagi orang tua, bagi ayah Gennard Robert van Leeuwen yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga ia menikmati hidup bahagia di dalam kerajaan surga. Keluarga yang ditinggalkan selalu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal karena virus corona. Bagi mereka yang sedang terpapar, khususnya di kota Gunung Sitoli yang selalu bertambah setiap hari. Semoga lewat upaya para medis mereka mendapatkan kesembuhan, kesehatan kembali. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dalam usaha, dalam perjuangan untuk merawat diri kita, untuk dapat lepas dari virus yang membahayakan ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan suci ini. Kita sadarkan segala kekurangan kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki
hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu memberi teladan mengampuni, yaitu ketika disalib Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Pada Bakti 199, 199. Kemuliaan pada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Semoga Engkau juga mendengarkan doa-doa kami bagi saudara-saudari kami yang memohon untuk kami doakan pada perayaan Ekaristi Suci ini. Semoga Engkau memberikan apa yang menjadi dambaan hati mereka dalam kehidupan mereka. Dan bagi mereka yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Engkau berikan tempat yang layak dan pantas untuk menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra
telah sirap. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala doanya. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia yang sama dengannya? Meskipun ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerang akan memulihkan dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintahnya. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ia ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah segala kesalahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma.
Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu ketika datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi hari ini di rumah masing-masing, para suster, para frater yang hadir dalam gereja ini, belajar untuk mengampuni. Setiap kita pasti memiliki pengalaman dikasihi, pengalaman disayangi. Tapi ada juga pengalaman disakiti dan pengalaman menyakiti. Berkaitan dengan hal itu, setiap kita juga pasti memiliki pengalaman. Pengalaman mau mengampuni, memaafkan orang. Tapi ada juga pengalaman tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita yang nyata, yang real. Dan bagaimana rasanya kalau kita meminta maaf dan orang tidak menerima maaf itu? Atau kita merasa tidak dimaafkan, kita merasa tidak diampuni. Memang sakit. Rasanya pedih, berat. Bahkan ada juga yang sulit sekali untuk mengampuni. Ada yang sangat sulit untuk memaafkan. Bahkan ada yang bertahan bertahun-tahun, bahkan sampai mati dia membawa dendam itu. Kalau memang itu sangat sulit untuk memaafkan, maka ini yang disebut dendam kesumat. Itu sampai mati. Dan ini juga merupakan realitas dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini menunjukkan kemanusiaan kita sebagai manusia. Sana ada unsur kelemahannya. Tapi hari ini, dalam perayaan Ekaristi ini, Yesus menuntut setiap orang yang percaya kepadanya untuk berbuat lain dari itu. Untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang hebat, sesuatu yang spektakuler, yang tidak biasa untuk manusia, untuk dunia. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita dituntut untuk mampu memaafkan. Kita dituntut untuk mampu mengampuni. Dan mengampuni yang diharapkan oleh Yesus dari setiap murid, setiap kita adalah tanpa batas dan terhadap siapapun, tanpa kecuali. Karena Yesus juga mengatakan, kamu harus mengampuni musuh-musuh. Berdoa bagi mereka. Berbuatlah yang baik pada mereka. Sebuah tuntutan yang radikal. Sebuah tuntutan yang secara pikiran manusiawi sulit untuk kita laksanakan. Tetapi tidak ada yang mustahil bila memang kita mau bersatu dengan Tuhan untuk memperjuangkan, mengusahakan itu.
Apa akibatnya kalau orang tidak mau memaafkan, orang tidak mau untuk mengampuni? Sudah jelas dalam bacaan pertama tadi bahwa kita akan mendapat balasan. Kalau tidak mengampuni, kalau tidak mau untuk memaafkan, maka kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan sendiri. Dan Yesus menegaskan juga bahwa kalau kita tidak mau untuk mengampuni, tidak mau untuk memaafkan, maka kita juga tidak akan diampuni. Bahkan akan dibinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, memang berat, memang bukan mudah, memang bukan gampang. Berkata-kata ya gampang, tetapi bagaimana menghayatinya dalam hidup yang real, hidup yang nyata, ini hanya bisa kita lakukan bila kita berjuang dan selalu menyertakan rahmat dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Dengan itu kita akan mampu perlahan-lahan, tidak akan tuntas 100%, tapi perlahan-lahan kita memiliki semangat yang diharapkan Yesus dari kita. Perlahan-lahan kita memiliki apa yang menjadi tuntutan Yesus bagi kita, walaupun tidak seradikal yang diinginkan oleh Yesus, tetapi kita berjuang ke arah sana. Dengan demikian kita juga akan memperoleh pengampunan dari Tuhan sendiri. Kita juga akan mendapatkan maaf dari Tuhan sendiri, dan sesama kita juga akan memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita hanya bisa menyerahkan diri kita pada rahmat kekuatan Tuhan, memampukan kita untuk dapat menghadapi tuntutan radikal dari Yesus pada hari ini bagi kita semua. Semoga kita dimampukan dan semoga kita juga mau untuk usaha berjuang memaafkan sesama di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang yang menjadi yang turun di tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan sambil menyadari bahwa kita berdosa. Marilah berpaling pada Allah Bapa kita yang berbelas kasih, yang tidak pernah menolak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, berikanlah kepada para pembina gerejamu sikap sabar dan lunak penuh cinta kasih, juga terhadap mereka yang tidak selalu mematuhi perintah-perintah. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas sosial kami, agar jangan hanya mencari keuntungan sendiri saja, melainkan berusaha membantu sesama supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, ya Bapa,
Bimbinglah dan kembalikanlah mereka yang menjauhkan diri daripadamu ke jalan yang benar. Kami mohon ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih menyadari hubungan kami dengan Kristus Putramu, entah kami hidup, entah kami mati. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan, kami mohon semoga Engkau memberikan rahmat berkat berlimpah bagi keluarga Inayasi Waru bersama anak-anak, cucu dan menantu, juga dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, selalu Engkau memberikan rezeki bagi mereka. Juga rahmat kesehatan, kesembuhan bagi Amarani yang sedang sakit. Semoga lewat berbagai usaha, berbagai upaya, keluarga ini dapat Engkau berkati sehingga orang tua ayah mereka dapat disembuhkan. Terimalah hamba-Mu Gerard Robert van Leeuwen yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau memperkenankan dia untuk menikmati perjamuan surgawi bersama para malaikat dan orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Kami mohon ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami di kota Gunung Setuli ini yang sedang terpapar virus corona yang dari hari ke hari semakin bertambah. Semoga melalui upaya perjuangan dari para medis mereka dapat disembuhkan. Juga kami berdoa secara khusus bagi teman-teman kami yang saat ini yang ketika dirapit ada yang berada dalam posisi-posisi situasi yang kurang menyenangkan. Semoga Kau juga memberikan rahmat kekuatan, rahmat kebaikan bagi mereka semua. Kami mohon ya Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, bila kami berdoa untuk orang-orang yang berdosa, kami berdoa pula untuk diri kami. Jadikanlah kami mampu untuk mengasihi, sebab kami telah Engkau ampuni, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mada Bakti 233 233.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami persembahkan padamu sebagai silih atas dosa-dosa kami. Kami mohon terimalah kembali diri kami sebagai putra dan putrimu dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya
dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan padamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Monsinyur Anicetus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Yesus Kristus dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihkan. Anak domba Allah yang menghapus dosa Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah padaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega padamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita juga berdoa mohon seorang gembala untuk keuskupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kawananmu dan memberikan hidupmu bagi domba-dombamu. Pada masa ini, Engkau menggembalakan kami umatmu melalui pelayanan para uskup, pengganti para rasulmu, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Kini kami mohon, anugerahilah kami seorang uskup baru di Keuskupan Sibolga ini, seorang uskup baru yang berkenan di hatimu, penuh kebijaksanaan dan cinta kasih pada umatnya. Berikanlah kami iman yang semakin dalam akan Dikau, agar kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang makin bernyala, sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata di masyarakat kami. Kepadamu segala hormat dan kemuliaan, bersama Bapa dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus, Engkau rangkum dalam hukum kasih padamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Kami dapat mengampuni satu sama lain, dapat memaafkan di antara kami. Dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Minggu 13 September 2020. 1. Kolekte ibadat rumah tanpa imam yang masuk dalam minggu ini sebesar Rp5.340. 2. Akan menikah Saudara Julius Solakemi Wau, anak dari Ama Ina Kasihani Wau, Paroki SPMDS Teluk Dalam,
dengan Veronica Berlian Berlinda Ndraha, anak dari Amaina Selve Ndraha, umat lingkungan Santa Clara pada tanggal 17 September 2020 di Paroki Santa Maria. Pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan ini menurut hukum Gereja Katolik, agar segera melaporkan kepada pastor paroki. 3. Berita duka. Pada tanggal 8 September 2020 telah meninggal dunia Bapak Clement Susanto atau Ama Christian, umat lingkungan Santa Teresia, dan jenazahnya telah dikebumikan pada tanggal 10 September 2020 di perkuburan Santiong Baru di Desa Podo. Demikian pengumuman. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Berbakti 308 305